Kami bersyukur kepadamu, ya Bapa, oleh karena anugerah-Mu yang besar di dalam Kristus Yesus Tuhan, Sang Putra, yang boleh datang ke dunia, menyelamatkan kami, menebus kami, dan membawa kami hari ini ya Tuhan, boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Tuhan, jikalau bukan karena anugerah-Mu, kami bukanlah orang-orang yang memiliki pengharapan. Sebab kami adalah orang-orang yang tinggal dalam kegelapan. Kami manusia berdosa, kami menuju kebinasaan. Tetapi kami tahu Tuhan, bahwa jikalau hari ini kami boleh disebut umat Tuhan, anak-anak Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Dan biarlah dalam hidup ini Tuhan, kami boleh sungguh hidup bagi Engkau, dan apa yang kami kerjakan, kami boleh kerjakan bagi Engkau, karena kami milik-Mu, ya Tuhan. Karena itu pada malam hari ini ketika kami sekali lagi berefleksi tentang Natal, Tuhan berkati kami. Dan di tengah segala kehidupan yang kami lewati, yang membuat kami kadang gentar karena situasi-situasi tertentu yang kami hadapi, Tuhan biarlah kami selalu ingat, ada Tuhan Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang Immanuel, yang beserta kami. Berkati sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, dan menolong setiap kami untuk kami mengerti, dan kami boleh hidup dalam damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pada malam hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu peace ya, atau damai sejahtera. Nah Bapak Ibu, berkaitan dengan damai sejahtera ini sesungguhnya saya mengharapkan satu rekan begitu Bapak Ibu ya, satu jemaat yang dia baru bergabung atau dia petobat baru sebetulnya begitu, 1 tahun. Dia bersama dengan kita di Gloria Pacar. Tapi sayang karena ada sesuatu hal jadi nggak bisa bersama. Dan akhirnya saya minta dia begini, boleh nggak sharing sedikit bagaimana perjalanan iman 1 tahun mengikut Tuhan. Dulu bukan orang Kristen, dulu dia sebetulnya dari kepercayaan lain begitu, tetapi sebetulnya cenderung kepada ateis, kira-kira seperti itu kan dulu pernah cerita begitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana pengalaman dia ikut Tuhan? Banyak orang kan berpikir gini Bapak Ibu, kalau ikut Tuhan itu seolah-olah segalanya kemudian lancar ya. Kalau ada kesulitan, diberkati begitu Bapak Ibu ya. Dan sesungguhnya bagaimana ini perjalanan dia? Nah, saya tertarik dengan antusiasnya dia. Mungkin orang berkata begini Bapak Ibu, ya namanya jemaat baru ya, baru kenal Tuhan ya biasanya semangat-semangat. Justru kita yang semakin lama semakin semangat karena kita semakin mengenal kasih Tuhan. Amin. Kalau enggak, wah bahaya ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lihat, saksikan ya bagaimana saya bertanya kepada dia dan dia menjawab bagaimana kemudian dia yang mengikut Tuhan di tengah perjalanan mengikut Tuhan, lalu apa yang dia rasakan dan seterusnya ya. Mari Bapak Ibu kita lihat bersama-sama, tidak asing bagi kita, saya yakin Bapak Ibu pasti kenal karena dia cukup aktif sebetulnya dan dia mengasihi gereja ini. Dan dia berkata begini, Pak Sindiong, saya sudah melihat gereja, Tuhan sudah tanam saya di tempat ini, dan apapun yang saya bisa kerjakan, saya bisa mau lakukan, dan saya mau berbagian di tengah gereja Tuhan. Nah Bapak Ibu, ini ceritanya Bapak Ibu ya. Selamat malam Pak Jesse, Shalom. Eh, Shalom malam Pak ya, Lim. iya puji Tuhan nih. Pak Jesse, bolehkah saya bertanya, sejak Pak Jesse mengikut Tuhan, bagaimana perasaan Pak Jesse? Perasaan saya sejak ngikut Tuhan itu selalu dipenuhi dengan damai, sukacita, ketenangan, kepastian yang dimana memang keimanan saya bilang karena keselamatan itu kita sudah dijanjikan oleh Tuhan. Mm-mm. Jadi saya tenang walaupun apapun yang saya hadapi karena saya punya sandaran. Sandaran saya itu satu, Tuhan yang maha Iya, kuasa penuh dengan kasih. iya, puji Tuhan nih, puji Tuhan. Nah, sejak ikut Tuhan, Amin. kira-kira Pak Jesse pernah enggak menghadapi tantangan atau tiba-tiba ada masalah begitu? Lalu bagaimana tuh respon Pak Jesse? Banyak Pak, malah Wah, saya sejak ikut malah malah masalah malah tambah banyak. tambah banyak masalahnya. Iya, iya. Terus bagaimana itu Pak Jesse meresponnya? Apa yang Pak Jesse rasa tuh?
Tapi saya begini, pola pikir saya balik. Jadi sebelum saya ikut Tuhan, saya merasa ya semua fine-fine aja, nggak pernah ada problem, nggak ada masalah. Ya walaupun ada masalah pun ya bukan masalah yang something serius atau apa. Tapi saya memposisikan pola pikir saya seperti ini. Apa yang saya hadapi sekarang itu kan pasti sebenarnya akan saya hadapi. Walaupun waktu itu saya titik balik saya tobat, saya ikut Tuhan, saya percaya sama Tuhan, ataupun enggak, pasti hal ini kan detik ini, hari ini pun akan terjadi hal-hal yang saya sedang alami. Kalau memang pada waktu saat itu saya tidak mengenal Tuhan, saya tidak ikut Tuhan, saya tidak percaya Tuhan, mungkin saya menghadapi hal-hal yang sedang saya hadapin ini beda cerita. Mungkin saya akan depresi, stres, dan segala macam. Tapi karena saya sudah kenal Tuhan, dan saya menghadapi semua ini, ya semuanya ini saya hadapi dengan ketenangan hati dan damai sukacita yang saya luar biasa ya. Karena ada Tuhan tadi ya. Iya, karena sandaran saya kuat, Pak. Gitu. Jadi tetap ada sukacita, ada damai nih. Selalu ya, wah puji Tuhan nih. Untuk tambah-tambahin nggak saya kurang ini dari hati saya jujur bicara, saya tidak pernah mengalami yang namanya bingung, stres, ketakutan dan segala macam, nggak ada. Ya itu sejak Tuhan itu yang memimpin bertahta gitu ya dalam kehidupan Pak Jesse, dan Tuhan yang menjadi sumber damai sejahtera begitu Pak ya. Betul sekali Pak. Nah kira-kira pesan apa ini Pak yang Pak Jesse akan sampaikan ini kepada rekan-rekan atau teman-teman jemaat ketika mereka itu menghadapi situasi atau tantangan pergumulan dan sebagainya di depan misalkan? Ya memang kita di dalam hidup ini kita tidak mungkin kita hidup itu selalu dapat apa yang kita mau. Tidak sesuai apa yang kita harapkan. Kita manusia kan hidup berharapannya selalu hidup yaitu ya baik-baik aja. Nggak ada masalah, nggak ada problem dan segala macam. Tapi itu kan hal yang mustahil. Nah, untuk kita siap menghadapi hal-hal itu, ya satu-satunya sandaran, satu-satunya harapan yang bisa kita pegang itu ya hanya Tuhan. Kita terpenuh menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Karena biar gimana pun semua itu rencananya Tuhan. Rencananya Tuhan itu tidak pernah gagal. Rencana Tuhan itu baik. Semua apa yang kita alami itu adalah suatu pembelajaran untuk kita. Tuhan itu mengasah diri kita ini untuk naik kelas, untuk terus tumbuh. Kalau kita tidak diasah, kalau kita tidak dikasih tes, jadi ujian ya, bukan kita cobaannya. Kalau cobaan itu mungkin datangnya dari sisi yang satunya yang akan membuat kita dalam dosa. Tapi kalau Tuhan itu ngasih kita itu ujian. Ujian itu seperti anak sekolah, anak kuliah kalau ujian supaya naik ke kelas. Supaya tambah pinter. Jadi seperti puji Tuhan lah ya. Kita harus benar-benar keimanan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita jalan terus di belakang Tuhan. Tuhan ke kanan, kita ke kanan. Tuhan lurus, kita lurus. Tuhan ke kiri, kita ikut kiri. Nggak akan jeblos. Dan itu yang membuat Pak Jesse kenapa bisa memiliki hati tetap tenang, hati tetap damai walaupun menghadapi tantangan gitu Pak ya. Betul Pak. Karena saya yakin Tuhan nggak akan bawa saya ke dalam jeblos. Iya, puji Tuhan lah. Ya kiranya ini semua juga boleh menjadi kesaksian yang baik untuk rekan-rekan jemaat lain atau pembisnis Pak, ketika menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan, mereka tidak kehilangan damai sejahtera Tuhan ketika mereka boleh tetap taat, setia, mengandalkan Tuhan dalam segala hal ya. Begitu Pak ya? Betul, itu sangat itu harus kita bisa mempunyai keimanan seperti itu ya Pak ya. Iya, puji Tuhan Pak Jesse. Thank you untuk sharing singkatnya Pak Jesse. Kiranya sharing ini juga boleh menguatkan saudara-saudara seiman untuk mereka tidak kehilangan damai sejahtera karena ada Tuhan yang beserta, yang berdaulat, yang berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan berkati Pak Jesse. Sama-sama Pak Sinlyong. Tuhan juga memberkati Pak Sinlyong. Ayo kita
tumbuh di dalam iman kita. Amin. Semangat. Semangat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebetulnya ada satu cerita yang menarik Bapak Ibu ya. Dia sempat dikerjain, usahanya sempat dikerjain, bisnisnya sempat dikerjain sama kompetitor Bapak Ibu. Di satu kota begitu ya. Nah, yang menarik adalah dia sudah tahu Bapak Ibu. Dan bersyukurnya hatinya itu besar. Dia bisa ngerjain, dia ngomong begini, kompetitor itu lebih kecil daripada dia. Posisi itu perusahaan lebih besar, lebih kecil Bapak Ibu, mau gencet bisa katanya. Tapi sejak dia kenal Tuhan, damai itu memenuhi hidupnya. Dan dia belajar bagaimana membawa damai. Bapak Ibu ketika wawancara ini, setelah wawancaranya selesai, dikabarin saya gini, Pak Sindiung orangnya itu datang ke kantor saya katanya. Tapi saya pas nggak di tempat memang, karena dia ada di Singapura Bapak Ibu ya. Orangnya minta maaf. Dikerjain kenapa enggak bales katanya. Heran Bapak Ibu. Dikerjain loh, kok enggak bales katanya. Jadi dia minta maaf gini-gini dan sebagainya. Nah Bapak Ibu itu hanya cerita singkat bagaimana dia mencoba menghidupi imannya dan diliputi dengan damai sejahtera. Nah malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang kita akan baca Bapak Ibu yang diberikan kepada saya dari Lukas pasal 1 ayat 78 sampai 79 ya. Di sana dikatakan demikian Bapak Ibu firman Tuhan. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Bapak Ibu, tema kita pada malam hari ini, refleksi Natal kita adalah peace, damai. Saya tidak tahu apa yang hari ini menjadi pergumulan kita, menatap masa depan, di tengah kehidupan zaman yang berubah dan perubahan itu kadang bisa begitu cepat Bapak Ibu yang kelihatannya aman, kemudian bisa bergejolak dan banyak hal yang kita tidak pernah pahami Bapak Ibu, tidak pernah mengerti. Nah tetapi itulah memang realita hidup kita di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Di dalam ayat ini Bapak Ibu saya perhatikan ada dua hal yang penting Bapak Ibu. Apa itu? Yang pertama adalah kondisi kita manusia. Kondisi di mana kita tinggal, dunia yang dalam gelap, manusia yang mencintai kegelapan. Kemudian yang kedua adalah karya Allah bagi manusia. Karya Allah atau solusi yang Allah berikan bagi kita. Bagaimana Allah kemudian menolong kita. Mari Bapak Ibu kita pahami kondisi kita hari ini. Walaupun hari ini kita mungkin berkecukupan secara fisik Bapak Ibu, secara finansial mungkin usaha kita aman-aman lancar saja Bapak Ibu mungkin ya. Tetapi kita tahu bahwa hidup di dunia ini bukanlah hidup yang kemudian tanpa persoalan Bapak Ibu. Mengapa? Karena inilah kondisi kita, kondisi manusia. Yang pertama kita perhatikan di ayat tadi Bapak Ibu. Di sana dikatakan demikian. Mereka yaitu manusia itu tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Keberadaan kita, hidup kita, manusia, dunia di mana kita tinggal adalah dunia yang sudah dalam kegelapan Bapak Ibu. Dan manusia di sana dikatakan tinggal dalam kegelapan. Dan kegelapan itu dipahami seperti ini Bapak Ibu. Kegelapan yaitu secara literal memang tidak adanya cahaya, kesuraman dan seterusnya. Tetapi ini berbicara tentang religi itu terkait dengan keberadaan kita yang kacau, dunia yang kacau dan sebagainya. Lalu secara figuratif atau spiritual Bapak Ibu metaforis ini dikatakan bahwa dunia yang gelap ini yang sudah jatuh dalam dosa di mana manusia tidak bisa mengenal kebenaran lagi Bapak Ibu. Segala sesuatu menurut dirinya, apa yang baik menurut pandangannya dikerjakan dan semua itu adalah untuk keegoisan dirinya dan bahkan dikuasai oleh kekuasa kegelapan dan seterusnya iblis bekerja di sana. Maka bayangkan Bapak Ibu kehidupan dunia yang kita tinggali hari ini adalah kehidupan yang memang dalam satu kondisi tidak baik. Sehingga Bapak Ibu, yang saya ingin bagikan, mau katakan adalah begini. Kita ini harus siap-siap menghadapi sesuatu yang pasti ada dinamikanya. Kadang bisa baik, kadang tidak bisa, kadang buruk dan sebagainya. Sesuatu yang mungkin tiba-tiba kita harapkan baik terjadi tidak baik. Bapak Ibu, COVID-19 sudah menjadi pelajaran bagi kita bukan?
Segalanya lancar tadinya mula-mula tiba-tiba muncul, mungkin kita merasa aman di Indonesia, itu di China terjadi, mungkin di wilayah tertentu terjadi. Gak taunya nyampe Indonesia juga. Nyampe kita semua. Saya juga kena Bapak Ibu. Waduh, nggak nyaman Bapak Ibu ya. Sepele Bapak Ibu, simple. Hari itu saya sebetulnya cuman ngantar Pak Alex. Pak Alex bilang sama saya, ini akan menjadi ingatan seumur hidup katanya. Kenapa Bapak Ibu, waktu itu saya sudah lelah memang, capek. Tapi Pak Alex kan memang hari itu, maaf Pak Surya, istri kan waktu itu dipanggil Tuhan begitu ya. Jadi harus saya antar Pak Alex, karena Pak Alex ya bawa mobil begitu. Fisik lemah Bapak Ibu, memang tidak boleh ke IGD. Tapi kemudian saya ini merasa, ya sudah Pak Alex yang minta, harus dilayani. Kan ini senior saya, ya sudah dilayani Bapak Ibu. Lalu sampai di sana, pulang dari IGD saya tuh merasa begini, ada sesuatu memang di sana itu saya merasakan, wah ini ada sesuatu yang gawat. Kenapa Bapak Ibu? Setelah saya pegang hand sanitizer itu, saya ini minum tolak angin Bapak Ibu. Waktu minum tolak angin, tiba-tiba itu pikiran saya bisa begini, kalau virus masuk kayak apa? Saya jawab sendiri Bapak Ibu, sudah kadung. Bapak Ibu benar Bapak Ibu ya. Lalu pulang saya antar Pak Alex ke gereja, saya ini tenggorokan itu sebetulnya rasa kepingin batuk Bapak Ibu. Tapi ada Pak Alex sungkan saya, jadi saya tahan-tahan sampai keluar air mata. Ya sudahlah, habis itu setelah Pak Alex turun, keluar, mobil keluar, saya baru batuk itu. Singkat cerita 3 hari kemudian, ternyata memang tepar Bapak Ibu. Langsung sekeluarga, batuk-batuk semua. Anak saya yang protes, anak laki-laki protes, papi ini yo kayaknya yang bawa virus ini katanya seterusnya. Bapak Ibu, hidup gak pernah kita bayangkan terjadi seperti itu bukan. Tetapi ini realita hidup di tengah dunia. Bapak Ibu, itulah sebabnya jangan heran kalau kemudian kita melihat kenapa hidup kita ini penuh tantangan dan pergumulan di dunia. Memang Bapak Ibu, karena manusia lebih mencintai kegelapan. Yohanes 3 ayat 19 sampai 21 di sana dikatakan, dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Bapak Ibu, kita lihat, walaupun kita baik, kita bisa dijahatin orang. Walaupun kita sudah melakukan apa yang benar, toh tetap orang juga bisa membuat kita celaka. Ini realita hidup di dunia yang kita tinggali. Maksud saya, Bapak Ibu yang begini jangan kaget. Seolah-olah sesuatu itu, wah luar biasa. Enggak, tinggal di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kita akan mengalami yang demikian Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua dikatakan kondisi manusia seperti apa? Kondisi manusia dikatakan mereka tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Artinya apa Bapak Ibu? Memang kematian itu menjadi bagian hidup kita. Susah Bapak Ibu ya. Sudah hidup penuh tantangan dan pergumulan. Fisik ini juga tambah merosot. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, manusia ini tidak pernah sadar. Ada orang itu merasa gini, aku tidak perlu Tuhan, kok aku baik-baik saja. Tapi Bapak Ibu, satu kali ada seorang pria memang. Ini seringkali saya ceritain Bapak Ibu. Menjadi ingatan ya. Seorang pria yang berkata begini, hidup itu yang penting apa? Ini bukan sarangi gitu ya. Yang penting apa? Jian duit. Memang Bapak Ibu nggak punya uang susah loh Bapak Ibu ya. Mau apa-apa susah. Tapi uang bukan segala-galanya. Uang bukan Tuhan. Dan Alkitab itu memang membandingkan Allah dan Mamon Bapak. Memang Mamon itu, uang itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Uang tidak masalah sebetulnya ya. Tetapi manusia ketika menempatkan uang itu menjadi segalanya, itu yang menjadi masalah. Karena itulah sebabnya akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Bapak Ibu jangan cinta uang, biar hamba Tuhan aja. Bukan ya, bukan juga. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang ini berkata begitu Bapak Ibu. Dia tidak perlu Tuhan. Karena apa? Karena dia merasa kalau punya uang bisa ngapain? Bisa segala-galanya. Pelayanan misi tadi butuh uang Pak ya. Butuh uang juga Bapak Ibu. Tapi diingatkan oleh Pak Musa, jangan sampai kita seolah-olah membantu padahal Tuhan yang sudah berkati kita. Kita ini utang sama Tuhan maksudnya gitu. Jadi kita ini bicara pelayanan tidak boleh hitung-hitungan maksudnya begitu ya. Karena kita sudah diberkati Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang itu berkata begini, hidup itu uang. Tapi memang benar Bapak Ibu, dia sukses. Sekalipun orang tidak kenal Tuhan. Yang namanya Tuhan itu memelihara karya ciptaannya. Itu seperti firman Tuhan katakan, menerbitkan matahari, menurunkan hujan bagi semua orang, baik yang takut dia, berontak sama dia. Diberkati. Orang ini dapat berkat Bapak Ibu. Hidupnya baik lancar. Tapi sekali lagi, manusia hidup
di bawah naungan apa? Maut. Dia satu kali mengalami sakit komplikasi. Kalau sudah bilang komplikasi itu repot. Dia gagal ginjal, cuci darah, kaki sudah diamputasi beberapa, Bapak Ibu. Wah, ngeri. Kalau orang sudah begini baru tahu bayang-bayang maut itu, Bapak Ibu. Ketika dia sakit, kondisi fisiknya semakin buruk. Di situ dia baru menyadari butuh pengharapan. Tidak ada damai dalam hidupnya, Bapak Ibu. Ketika dia tidur, tiba-tiba dia, istrinya kaget, Bapak Ibu. Kenapa? Aku takut, katanya. Tidur lagi, Bapak Ibu. Sudah enak-enak mau tidur, tiba-tiba, kenapa? Takut, Bapak Ibu. Ditanya ini istri sama anaknya tanya, kenapa Pak kok sampai begitu? Aku takut. Nanti kalau aku tutup mata, tiba-tiba bablas, katanya. Aku ini kemana? Bapak Ibu singkat cerita, puji Tuhan ya. Di dalam hidupnya yang tidak ada damai, di dalam hidupnya yang dinaungi maut, firman Tuhan menyapa, kabar baik diberitakan. Dan singkat cerita di rumah sakit satu kali ketika dia anfal diberitakan firman Tuhan, dia percaya malam itu, dibaptislah malam itu. Dan sejak saat itu dia tahu, dia punya pengharapan. Pak Jesse tadi cerita begini, dia bersyukur kenal Tuhan karena punya jaminan keselamatan itu. Bapak Ibu, orang ini percaya Tuhan. Singkat cerita, pagi-pagi keluarga telepon. Anak telepon ya, Pak, terima kasih Papa. Seumur-umur sakit tidak pernah tidur senyenyak malam ini. Tapi malam ini bisa tidur dengan nyenyak, puji Tuhan Pak. Tetapi Pak Pendeta, pukul 5 tadi Papa sudah pulang. Pulang kemana Bapak Ibu? Bukan pulang ke rumahnya Bapak Ibu ya. Pulang ke rumah Tuhan. Dia katakan begitu. Papa itu dengan tenang. Tidak seperti yang awal-awal waktu dia sakit. Enggak Bapak Ibu ya. Dia tenang. Itu yang namanya apa? Rest in peace. Kenapa rest in peace? Karena dia menemukan kasih karunia Tuhan. Nah Bapak Ibu, solusi Tuhan terhadap manusia yang tinggal dalam kegelapan, dinaungi maut itu seperti apa? Di sana firman Tuhan mengatakan begini. Oleh rahmat dan belas kasihannya dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi. Ini ada Pak Surya namanya. Surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. To guide our feet into the way of peace, Bapak Ibu. Maksudnya apa? Bapak Ibu, sekalipun kita ini tinggal di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, Bapak Ibu kita sadar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang beserta kita. Yang menuntun kita, yang memberi damai sejahteranya, sehingga nanti satu kali kelak kita memang akan menemukan yang namanya sejahtera, sejati, total. Maksudnya begitu. Selama dalam dunia, kita pasti akan mengalami pergumulan. Tetapi jangan pernah merasa ditinggalkan sendiri. Ada Tuhan yang menjadi sumber damai itu. Kelak akan ada restorasi dunia ketika kejahatan, ketika maut musuh yang terakhir itu ditiadakan, dibinasakan Bapak Ibu. Barulah kita melihat peace yang sesungguhnya. Nah Bapak Ibu, tetapi hidup di tengah dunia ini bukan berarti tidak ada peace Bapak Ibu. Nah mari kita lihat bersama-sama. Peace yang disebut peace berarti Bapak Ibu apa itu? Ketika manusia tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Ketika dia didamaikan dengan Tuhan. Ketika hidupnya tidak lagi di bawah kuasa maut, kuasa dosa, kuasa iblis. Melainkan hidup dituntun di dalam dan oleh sang surya pagi dari tempat tinggi yang menyinari hidup kita. Nah Bapak Ibu, siapakah dia? Siapakah surya pagi? Bukan Pak Surya ini pastinya. Tapi surya pagi tentunya Yesus Kristus Tuhan. Dia yang berkata, akulah terang dunia. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dialah yang menuntun kita di dalam peace itu. Itulah sebabnya berita Natal Bapak Ibu. Di sana dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan apa? Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan
kepadanya. Persoalannya begini Bapak Ibu ya. Kalau tadi Pak Jesse ngomong begitu mungkin orang berkata gini, iyalah Pak, dia kan masih orang baru percaya, itu kasihnya masih mula-mula, kasih mula-mula katanya begitu ya. Lalu kita yang sudah lama ikut Tuhan, berarti enggak Bapak Ibu, enggak boleh Bapak Ibu ya. Harusnya kita tetap bersemangat, bersukacita di dalam dia. Nah Bapak Ibu masalahnya apa sih? Mengapa seringkali orang Kristen itu kehilangan atau tidak merasakan damai sejahtera, peace, ketika mereka menghadapi persoalan dan tantangan hidup dalam dunia ini, dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, setiap kita pasti punya pergumulan ya. Setiap kita kadang punya tantangan. Hidup kadang tidak tenang memang. Ada sesuatu yang harus kita perjuangkan. Tetapi ingat kita tidak pernah berjuang sendiri. Ada Allah yang beserta kita, Immanuel. Bapak Ibu, tetapi pertanyaan mengapa orang Kristen kadang kehilangan satu kondisi keyakinan bahwa dia itu sesungguhnya ada damai, ada sumber damai. Tetapi kenapa bisa rasa kehilangan, tidak merasakan damai sejahtera itu? Yang pertama Bapak Ibu, mari kita lihat yang pertama adalah damai sejahtera itu bukan soal tidak adanya permasalahan. Kita berpikir dalam pikiran kita kalau namanya damai itu berarti tidak ada persoalan. Maka ketika ada persoalan kita lalu merasa gini, aduh wis tidak damai hidupku. Kenapa? Karena kita selalu di pikiran kita ini damai sejahtera itu bukan, damai sejahtera itu berarti tidak ada masalah. Bukan Bapak Ibu. Damai sejahtera itu bukan soal tidak adanya permasalahan, tetapi kehadiran Kristus Sang Surya Pagi yang dari tempat tinggi yang menyinari kita. Yaitu siapa? Kristus di dalam hidup kita. Sudah punya Kristus? Sudah punya Kristus Bapak Ibu? Kok enggak angkat tangan semua berarti enggak? Enggak guyon Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saya percaya saudara datang ke tempat ini pasti sudah punya Kristus. Tapi yang jadi masalah adalah seringkali rasanya kok Kristus enggak cukup. Padahal Kristus itu segalanya. Bapak Ibu, damai sejahtera itu bukan soal tidak adanya permasalahan. Tetapi kehadiran Kristus hidup dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata kepada para murid begini, sebelum Tuhan Yesus naik ke salib dan mengalami penderitaan dan seterusnya ya Bapak Ibu, lihat saatnya datang. Bahkan sudah datang bahwa kamu dicerai beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu apa? Beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi apa? Kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kita punya Tuhan yang sudah mengalahkan dunia, menjadi sumber pengharapan bagi kita. Dan yang kedua Bapak Ibu, yang kedua ya, kenapa kadang-kadang orang Kristen kehilangan damai sejahteranya? Seharusnya tidak begitu, maksudnya begitu. Kenapa? Karena yang kedua Bapak Ibu, kita ini kadang ragu pada Dia Tuhan yang sudah mengasihi kita. Sang Surya dari tempat tinggi yang menyinari hidup kita. Kita ini kadang ragu Bapak Ibu, sungguhan ragu. Nah, Charles Spurgeon mengatakan begini, ketika Anda melalui sebuah pencobaan, kedaulatan Allah adalah apa? Sebuah bantal di mana Anda dapat meletakkan kepala Anda. Pak Jesse ini ngomong begini Bapak Ibu, waduh Pak Sinjong saya ini dikerjain katanya. Tapi kok aneh ya katanya, kenapa hati saya ini bisa tetap tenang, tetap damai katanya. Saya tidak ngerti. Dan dia ngomong gini, saya percaya kok ini semua juga karena Tuhan. Dan dia berkata begini, waktu dia ngomong begitu saya sebelumnya ngomong begini Bapak Ibu, waktu diajak makan ya, Pak Jesse ini bukan soal kebetulan. Kalau seandainya Pak Jesse tidak kenal Tuhan, lalu hari ini mengalami masalah itu, mungkin ceritanya berbeda. Tapi karena Pak Jesse sudah kenal Tuhan, maka Pak Jesse punya apa? Damai sejahtera. Dan Tuhan nampaknya beranugerah memang mengendaki semua ini dan mempersiapkan itu. Jadi jangan berpikir gini, ikut Tuhan kok banyak masalah ya. Bukan. Justru karena kita ikut Tuhan hari ini, kita bisa merespon masalah dengan benar. Karena kita tahu ada Tuhan yang berdaulat, berkuasa, menolong dan seterusnya. Dan ternyata benar Bapak Ibu. Dia merasakan itu dan dia merasakan Tuhan itu yang pegang. Makanya waktu dia tadi saksi dia ngomong gini. Kalau memang bukan Tuhan ya, bukan kebetulan, maksudnya gini. Masalah ini pasti terjadi katanya. Seandainya bedanya adalah gini, seandainya saya tidak kenal Tuhan hari itu.
Mungkin ketika menghadapi masalah yang terjadi, bisa stres, bisa frustasi, bisa ini, bisa ini. Tapi karena ada Tuhan, saya bisa tenang. Tuhan beri saya karunia damai sejahtera. Sehingga bisa menghadapi itu dengan baik. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini luar biasa. Nah hidup kita ini sekali lagi Bapak Ibu, boleh digambarkan hidup di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kehidupan yang menantikan restorasi, penggenapan, penebusan Tuhan itu hidup seperti roller coaster. Pernah naik roller coaster Bapak Ibu? Sering ya? Waduh memang menakutkan Bapak Ibu ya, menakutkan memang. Nah dinamika hidup itu seperti roller coaster Bapak Ibu. Tetapi Anda akan tetap tenang, aman ketika tahu bahwa Anda di dalam roller coaster yang kokoh. Bapak Ibu kita ini ada di tangan Tuhan, pencipta, penjenengan, yang berdaulat dan berkuasa. Rasain gak sih Tuhan itu kokoh? Rasain gak sih? Hah? Bapak Ibu, Injil itu tidak pernah mendorong kita meletakkan damai sejahtera kita berada dalam genggaman tangan kita. Kita tidak cukup kokoh. Ada banyak hal kadang-kadang kita itu pengen bisa lakukan dengan kekuatan sendiri begitu Bapak Ibu ya. Tetapi sesungguhnya dalam kuasa dan karya Kristus yang telah menebus kita menjadi miliknya. Bapak Ibu sejak kita menjadi miliknya, hidup kita ada di tangan Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengatur segalanya. Walaupun hidup kita di tengah dunia ini seperti roller coaster Bapak Ibu, tapi kita ada di tangan yang tepat. Amin. Tuhan sumber damai sejahtera, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan yang sudah memberikan gambaran dari Alkitab. Walaupun kita memberontak jatuh manusia dalam dosa dan membuat segalanya kelihatannya kacau balau, tetapi Tuhan bekerja berkarya sedemikian rupa dan satu kali kita melihat segala kemuliaan. Itulah sebabnya Paulus berkata begini, penderitaan zaman sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan kelak bagi kita. Karena itu Bapak Ibu hari ini bagaimana supaya kita tetap tenang, bagaimana kita merasakan yang namanya peace tadi. Ingat Bapak Ibu ya, damai sejahtera itu, peace itu bukan soal tidak ada masalah, tapi ada dekat dengan Kristus. Amin. Sudah punya Kristus? Sudah ya. Bapak Ibu yang kedua, ingat kalau kita sudah dimiliki Kristus, Dia itu Tuhan yang berkuasa, berdaulat. Dia berkata, aku berkuasa baik di bumi maupun di surga. Dan Dia kata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tapi kita punya tugas, bukan untuk menikmati diri sendiri. Kabarkan kabar baik. Jadikan segala bangsa murid Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya Paulus berkata begini kepada jemaat di Filipi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Hari ini masalah kita apa? Persoalan kita apa? Saya tidak ngerti Bapak Ibu ya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tadi Pak Kris bersyukurnya masuk IGD terus bukan Pak Krisnya. Maksudnya pelayanannya tuh aduh kayak apa begitu ya. Tapi kita percaya ada Tuhan yang memberi damai sejahtera bagi kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang penting kita tahu bukan kita yang kuat, tetapi Tuhan yang kuat. Kalau kita menghandle masalah dengan kekuatan sendiri, saya yakin kita pasti kehilangan damai sejahtera. Kita khawatir, kita gelisah, tapi belajar menyerahkan semua kepada Tuhan dalam doa dan permohonan ucapan syukur sebab Dia Tuhan yang memelihara hidup kita. Terakhir Bapak Ibu ya, take home message Bapak Ibu. Sudah diwanti-wanti sama Pak Alex, nggak boleh 2 jam. Enggak sih, enggak ya. Nah Bapak Ibu yang pertama apa? Ingat ya, damai sejahtera itu bukan soal tidak adanya permasalahan. Tetapi kehadiran Kristus di dalam hati kita. Semakin kita dekat Kristus, semakin kita ada di bawah kaki Kristus, semakin kita menikmati Dia, kita pasti akan menemukan damai sejahtera. Kita akan semakin kuat di dalam damai sejahtera. Yang kedua, damai sejahtera itu tidak bergantung pada kekuatan kita, tetapi penyerahan diri kita kepada Tuhan yang berdaulat. Percayalah bahwa Tuhan itu pegang kita. Bapak Ibu aja naik roller coaster aja yakin gak bakal terlempar ya. Gak akan bablas atau apa begitu. Nikmat, wah teriak-teriak, wah. Yakin karena roller coasternya itu tidak bermasalah, kecuali bermasalah. Jatuh ya Bapak ya. Tapi Tuhan kita ini kan Tuhan yang kokoh, Tuhan yang teguh, batu karang yang teguh. Dia tidak pernah lepaskan kita.
Dia Tuhan yang setia. Hanya saja seringkali kita yang kepingin pegangin Tuhan begitu. Padahal Tuhan yang pegang kita lebih kuat daripada kita yang pegang. Dalam artian itu maksudnya kita kadang mengandalkan kekuatan diri kita. Tapi kita belajar untuk setia, menyerahkan diri kita. Dan biar Tuhan yang pegang kita, mengendalikan hidup kita. Sebab Dia sumber damai sejahtera kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, ketika kami merenungkan perjalanan kami menyadari bahwa hidup ini seperti roller coaster ya Tuhan. Kami menyadari bahwa dinamika hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Selalu ada tantangan pergumulan. Yang dengan kasat mata ketika kami melihat, dengan panca indera kami merasa itu menggetarkan, menakutkan kami. Karena memang manusia atau dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa. Manusia yang tidak takut Tuhan seringkali melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, merugikan. Bahkan ketika kami mungkin melakukan apa yang baik dalam bisnis kami, ada saja orang yang berniat jahat. Tuhan tolong kami. Biarlah kami tidak kehilangan damai sejahtera. Sebab kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang sudah mengasihi kami, Tuhan yang mau datang ke dunia menyelamatkan kami. Kami yang dahulu juga orang berdosa, tinggal di dalam dosa, menuju kebinasaan. Tetapi kami sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan, karya Kristus yang agung dan besar itu. Kami yang tinggal dalam kegelapan, kami sudah melihat terang. Dan hari ini kami tinggal dalam terang itu karena Kristus. Tuhan, kami seringkali lupa bahwa kami tidak pernah sendiri. Kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Biarlah damai itu bukan kami pikirkan di mana hidup tanpa persoalan. Tetapi ketika kami benar tinggal dalam-Mu ya Tuhan. Ketika kami berjalan bersama-Mu. Apapun yang terjadi, kami tahu kami tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang menopang, memberi kekuatan, sumber damai. Itulah sebabnya Paulus bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Tuhan tolong kami untuk kami juga terus berpaut menyerahkan hidup kami kepadamu. Biarlah kami tidak merasa cukup kuat, cukup mampu untuk mengatasi hidup ini karena kami lemah. Tetapi biarlah kami belajar meletakkan pengharapan kami, kehidupan kami kepada Tuhan yang berdaulat berkuasa. Sehingga kami boleh tetap merasakan tenang karena kami tahu ada Tuhan yang rencananya tidak pernah gagal, tidak pernah salah, yang mengasihi kami. Dan tidak ada satupun apapun yang bisa memisahkan kami dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena itu biarlah itu menjadi fondasi dalam hidup kami ketika kami menapaki hidup ini. Pegang kami senantiasa Tuhan. Karena kami tahu di dalam-Mu kami menemukan damai sejahtera itu. Berkati kami umat-Mu ya Tuhan, kuatkan, teguhkan kami, tambahkan iman bagi kami yang lemah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.